Halo, saya Regina Patricia Stefan. Hari ini saya akan men-challenge teman-teman semua, teman-teman kaum muda, teman-teman milenial, untuk sama-sama mari kita menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Kenapa kita harus menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam diri kita? Karena nilai-nilai Pancasila sendiri merupakan dasar negara, di mana dasar negara tersebutlah yang merupakan fondasi bagi kita untuk hidup bernegara dan juga bermasyarakat. Dengan nilai-nilai Pancasila, tentunya kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri, masyarakat, maupun negara. Terus, apakah saya bangga? Tentu saja saya bangga bahwa saya telah menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam diri saya. Karena saya merasa selama ini dengan saya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam diri saya telah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih positif, manusia yang lebih bisa memanusiakan manusia yang lebih jujur, adil, dan mencintai lingkungan sekitar. Lalu, apakah hal positif tersebut saya dapatkan dengan mudah? Tentunya tidak, karena dalam perjalanannya untuk melaksanakan rencana kita untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila tentunya tidak mudah. Tentunya ada banyak tantangan-tantangan sendiri. Misalnya saja kejujuran. Tentunya teman-teman dalam melakukan suatu kejujuran banyak sekali tantangan yang bisa teman-teman rasakan. Misalnya saja dalam hal menyontek. Tentu teman-teman merasa daripada belajar susah-susah lebih baik kita menyontek saja, tapi tidak. Kenapa? Karena saya sarankan teman-teman, bukan sarankan saja sih, saya mewajibkan teman-teman untuk mulai dari sekarang harus menghidupi nilai-nilai kejujuran yang merupakan nilai Pancasila dalam hidup kita. Kenapa? Saya berpengalaman sendiri, di mana ketika kita jujur, maka hal positif akan selalu datang. Misalnya begini, teman-teman saat SMA suka menyontek, tidak mau jujur. Nanti di saat ujian yang betul-betul teman-teman tidak bisa menyontek, teman-teman akan kesulitan dan menyesal. Kenapa? Masa-masa lalu teman-teman, masa-masa sebenarnya bisa belajar, tapi teman-teman malah habiskan untuk berbuat curang. Begitupun dengan pengalaman-pengalaman lainnya. Misalnya karena saya tidak menyontek, saya takut untuk menyontek, sehingga di saat saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya bisa menjawabnya dengan lebih mudah. Kenapa? Karena saya terbiasa untuk belajar, untuk tidak menyontek. Jadi saya sudah terbiasa untuk mengandalkan diri saya sendiri dalam kehidupan saya. Maksudnya bukan mengandalkan tidak hidup bermasyarakat ya, bukan. Tapi ada satu masa di mana saya tidak berharap kepada hal-hal negatif. Saya berharap kepada hal positif, yaitu saya percaya bahwa dengan diri saya sendiri, dengan saya belajar, maka saya bisa mengatasi hal-hal yang akan saya terima di masa depan, contohnya ujian tadi. Selain itu, dengan kejujuran saya rasa teman-teman akan terbiasa bahwa dalam hidup dengan jujur kita pasti bisa dengan kejujuran hidup kita juga lebih tertata. Karena apa? Karena curang itu sendiri merupakan bibit-bibit yang negatif. Bahkan orang bilang korupsi itu ya awalnya dari menyontek. Maka sebaiknya kita mengurangi hal-hal seperti itu. Yang kedua, misalnya bagaimana kita mencintai lingkungan, bagaimana kita disiplin waktu, bagaimana saya dari keluarga juga yang selalu mendisiplinkan, begitu juga masuk ke sekolah-sekolah yang selalu ada peraturan, dan saya selalu berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Dan pada perkembangannya dengan nilai-nilai seperti itu, dengan nilai-nilai juga yang misalnya saya selalu mengikut dalam hal-hal mengemukakan pendapat juga saya berani, saya bisa mendengarkan pendapat orang dalam musyawarah, saya tidak pernah mau menang sendiri. Dalam perjalanannya, hal-hal itulah yang membawa saya menjadi manusia yang menurut saya menjadi lebih positif. Sehingga saya sangat bangga adanya nilai-nilai Pancasila dalam diri saya. Mulai dari kejujuran, disiplin, cinta tanah air, musyawarah mufakat, berani bertindak adil, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jika ditanya apakah saya menyesal, misalnya ini nilai saya jelek karena saya jujur, atau saya
saya mendapat hukuman karena saya jujur bahwa saya melanggar peraturan, saya berkata tidak. Kenapa? Karena bagi saya disiplin, kejujuran, dan hal seperti itulah yang membuat kita lebih dewasa. Kita bisa menghargai orang lain bisa menghargai kita, dan kita bisa memanusiakan sesama manusia. Oleh sebab itu, saya Regina Patricia Stefan, saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk sama-sama belajar lebih lagi untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dalam hidup kita. Karena percuma pintar kan kalau perilaku atau attitude kita tidak bagus. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar untuk memanusiakan manusia, mencintai tanah air, dan jangan lupa mencintai diri sendiri. Karena sebenarnya dengan melanggar nilai-nilai tersebut, bukan hanya orang lain loh yang dirugikan, tapi diri kita sendiri. Perilaku-perilaku negatif, misalnya perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu kan negatif. Itu bukan hanya orang lain loh yang dirugikan, tapi diri kita sendiri. Misalnya, tadi nyontek, ya rugi kan kita sendiri. Oleh sebab itu, saya selalu bangga. Mau apapun resikonya, saya percaya bahwa dengan menjadi orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, resiko yang kita terima itu merupakan resiko yang terbaik daripada kita tidak menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam hidup pun yang pasti kita mempunyai banyak norma-norma. Apalagi kan Pancasila sebenarnya sudah memuat banyak sekali nilai-nilai kehidupan kita, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Oleh sebab itu, menurut saya, Pancasila sendiri sudah merangkum nilai-nilai kebajikan yang diturunkan oleh nenek moyang agar kita bisa hidup dengan lebih baik di masa depan. Oleh sebab itu, sekali lagi di penutup, saya mengajak teman-teman milenial semua, teman-teman kaum muda untuk sama-sama mari kita sama-sama berusaha lebih baik lagi, membangun Indonesia yang lebih baik dengan menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Semangat Pancasila!